Three, two, one. Halo saudara-saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan percakapan Leknarto dan Tole mengenai seseorang yang bernama Bartimeus, seorang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko. Tetapi sebelum kita mendengarkan percakapan Leknarto dan Tole, maka kita akan mendengarkan terlebih dahulu Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kau kehendaki, kuperbuat bagimu." Orang buta itu menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Malam semakin larut, dan suasana rumah Leknarto kembali hening. Di sudut rumah, lampu minyak memberikan cahaya lembut yang menemani percakapan antara ayah dan anak. Tole, dengan rasa penasaran yang tak kunjung padam, mengajukan pertanyaan lagi kepada ayahnya. "Pak, aku pernah dengar cerita tentang Bartimeus, seorang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko. Apa makna dari cerita itu bagi kita?" Leknarto yang tengah merapikan buku-buku di raknya berhenti sejenak dan memandang Tole dengan senyum penuh kasih. Lalu ia menjawab, "Cerita Bartimeus adalah tentang iman, Le. Bartimeus adalah seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, ia berteriak memanggilnya. Meskipun banyak orang yang menyuruhnya diam, tapi Bartimeus tidak menyerah. Dan akhirnya Yesus memanggilnya. Ketika ditanya apa yang dia inginkan, Bartimeus berkata, "Rabi, biarlah aku dapat melihat." Lalu Yesus menyembuhkannya karena imannya. Tole mengangguk, mencoba memahami. Jadi, iman Bartimeus yang membuatnya sembuh? "Betul sekali, Le," jawab Leknarto.
Iman adalah kunci. Ketika kita percaya dengan sepenuh hati, hal-hal yang tampaknya mustahil bisa terjadi. Bartimius memiliki keberanian dan keyakinan yang luar biasa, meskipun orang-orang di sekitarnya meremehkannya. Dia tahu bahwa Yesus adalah harapan satu-satunya, dan dia tidak takut untuk meminta. Dole terdiam sejenak, merenungi cerita itu. "Pak, bagaimana kita bisa memiliki iman sekuat Bartimius?" tanya Dole lagi. Leonardo lalu mendekat, duduk di samping Dole dan berkata dengan lembut, "Iman itu seperti benih le. Ia perlu dirawat dan dipelihara. Kita harus terus berdoa, membaca firman Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Ketika kita menghadapi tantangan, janganlah menyerah. Ingatlah Bartimius yang tidak takut untuk berseru meskipun diabaikan oleh orang lain. Dia tahu bahwa Yesus mendengarnya, dan itu yang terpenting." Dole menatap ayahnya dengan mata berbinar, lalu menimpali, "Jadi Pak, jika kita menghadapi masalah, kita harus terus percaya dan tidak menyerah, begitu?" Leonardo mengangguk dengan tegas. "Bener, Le. Tuhan selalu mendengar doa kita, meskipun terkadang jawabannya tidak langsung datang. Kita harus sabar dan tetap percaya. Seperti Bartimius, kita harus berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati, yakin bahwa Dia akan menjawab pada waktu yang tepat." Malam itu, Dole merasa hatinya dipenuhi dengan harapan baru. Ia sadar bahwa iman adalah kekuatan yang tak terlihat, namun sangat nyata. Dalam kegelapan sekalipun, iman dapat menjadi cahaya yang membimbing langkahnya. Dalam percakapan kali ini, Leonardo dan Dole mengajarkan kita tentang pentingnya iman. Cerita Bartimius menjadi inspirasi bahwa dalam hidup ini kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Meskipun dihadang oleh rintangan, iman adalah cahaya di tengah kegelapan yang dapat membawa kita melewati masa-masa sulit. Dengan iman, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan, percaya bahwa Dia mendengar dan akan menjawab doa kita pada waktu yang tepat. Seperti Bartimius, marilah kita memiliki keberanian untuk percaya dan berharap, karena di dalam iman terdapat kekuatan yang mampu mengubah segala sesuatu. Terima kasih dan berkah dalam.